Baik, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai manajemen akun. Skema yang kita pakai adalah high spender. High spender itu adalah ini persiapan buat teman-teman yang beriklan dengan budget yang cukup tinggi, atau buat teman-teman yang beriklan masih dengan budget yang kecil juga. Kalau mempersiapkan dengan skema yang ini itu lebih bagus juga. Artinya bisa ready gitu loh. Waktu Anda pakai akunnya untuk spending lebih gede lagi gitu. Ya. Nah, pertama, yang namanya brand pasti memiliki business manager. Tapi kebanyakan brand itu hanya memiliki satu business manager. Maka jika terkena restrict, itu aset-aset seperti pixel, seperti ad account, seperti audience, itu bakal restrict semua, nggak bisa diakses. Alhasil ya rugi dong, selama ini kita bakar duit buat ngiklan dan lain-lain. Hasil-hasilnya itu bakal ke kita semua sama Facebook. Supaya nggak seperti itu, kita perlu mempersiapkan beberapa persiapan. Contoh, di sini biasanya untuk manajemen akun, saya biasakan itu membuat 2 akun BM. Yang pertama berfungsi sebagai supply, yang kedua sebagai bantalan. Nah, yang supply ini fungsinya adalah mensuplai aset-aset seperti ad account, pixel, dan fanpage. Yang mana aset ini kita sebut aset ya. Aset ini akan di-share ke BM bantalan untuk dipakai. Jadi kita pakainya itu di BM bantalan buat ngiklannya. Kita ngiklan di ad account-nya yang ada di dalam BM bantalan. Yang mana ad account di sini itu hanya pinjaman dari si BM supply. Jadi yang punya BM supply, kita kasih aksesnya ke BM bantalan, kita pakai ngiklannya di sini. Jadi suatu saat, seandainya saja kita melakukan kesalahan, yang bakal restrict itu BM bantalannya. Otomatis pixel dan fanpage-nya itu nggak boleh disita. Kenapa? Karena ini semua pinjaman dari si BM Supply. Jadi nggak akan disita sama Facebook. Saya udah buktikan beberapa kali saya pernah restrict permanen, tapi aset saya seperti pixel dan lain-lain itu tetap aman karena bukan BM bantalan ini yang punya hak, bukan punya dia, tapi hanya pinjaman dari BM supply-nya ini. Makanya BM supply ini jangan dipakai ngiklan. Karena kalau ini yang ngiklan dan ini yang restrict, maka ini semua akan disita oleh Facebook. Oke. Nah, berikutnya untuk susunan kabinet yang ini BM bantalan, kita harus memiliki susunan kabinet seperti ini. Pertama ada advertiser. Nah, advertiser ini tugasnya beriklan. Yang kedua ada admin 1. Boleh juga buat satu lagi sebagai cadangan. Sama yang terakhir sistem user. Nah, contoh, yang advertiser ini bisa juga kita pakai akun karyawan kita untuk beriklan. Tujuannya adalah kalau seandainya dia melakukan kesalahan, kastanya itu masih di bawah. Nah, yang banding itu nanti admin satunya. Karena admin satu ini tugasnya sebagai manajer atau sebagai teknisi. Manajer artinya yang mensuplai ini kan kita buat account di sini, yang membagikan ke sini, buat pixel di sini yang membagikan juga ke sini, buat fanpage yang membagikan ke sini juga, itu semua tugasnya manajer, si admin 1 atau admin 2. Bebas lah gitu kan. Kalau punya 2 akun, buatnya dua-duanya admin. Kalau hanya punya 1 akun, ya nggak apa-apa juga, admin 1 ini sendiri. Nah, selain manajer tadi, tugasnya juga sebagai teknisi. Seandainya advertiser ini melakukan kesalahan, si admin 1 ini yang meminta maaf untuk mengajukan banding. Nah, itu cara yang paling tepat untuk lebih apa ya namanya? Lebih powerful lah untuk banding. Karena saya sendiri sering melakukan kayak gini. Yang ngelakuin kesalahan itu admin dan restrict, begitu saya yang banding sebagai admin, langsung dibalikin lagi tuh. Karena posisinya si admin 1 ini bersih, nggak pernah melakukan kesalahan dan nggak pernah ngiklan juga. Artinya, kalau dia bersih dan kastanya lebih tinggi daripada advertiser,
ya permintaannya bisa diterima langsung oleh Facebook. Tapi kalau admin satu yang ngelakuin kesalahan dan admin satu yang banding, ya itu udah mentok gitu loh. Sama kayak gini loh, kalau seandainya kita punya karyawan, ternyata karyawan kita ngelakuin kesalahan, yang bakal bertanggung jawab itu ya karyawan kita dulu, baru ownernya. Nah, karena kan yang operasional biasa karyawan kan, bukan pemilik gitu kan. Nah, ini juga sama. Nah, di mata Facebook, kalau kita memiliki advertiser dan melakukan kesalahan, itu bisa dimaafkan. Tapi yang banding jangan advertisernya. Yang banding itu harus yang admin satunya atau ownernya. Nah, jadi di sini akun admin itu jangan dipakai buat iklan, harus bersih. Kalau bisa itu akunnya bersifat reinstate. Udah pernah verify KTP gitu, ID, supaya lebih kuat lagi powernya nanti untuk banding. Oke. Nah, untuk sistem user di sini pintu darurat. Nanti ini ada video khusus yang menjelaskan supaya siapa tahu nih udah dibanding sama admin satu juga tetap ditolak. Nah, kita masih bisa nambahin user melalui sistem user ini sebagai pintu cadangan. Oke. Kemudian untuk finance juga sama. Nah, untuk finance usahakan pembayaran jangan pernah ada yang decline. Karena kalau sekali dua kali decline oke, tapi makin sering decline-nya, otomatis kita juga kredibilitasnya itu rendah ya di mata Facebook. Apalagi buat teman-teman yang metode pembayarannya masih transfer. Sering sekali datang tagihan gagal bayar, itu akun Anda bakal rentan sama restrict. Nah, kalau bisa supaya tidak terlalu sering gagalnya, mending Anda manajemen threshold. Jadi gini loh, di Facebook itu kan sistemnya pakai dulu baru bayar, pakai dulu baru bayar. Dan threshold itu pelan-pelan dinaikin. Contoh, pertama ngiklan mungkin limitnya masih 25.000. Jadi pakai dulu 25.000 baru bayar. Pakai lagi 25.000 lagi baru bayar. Biasa per 4 kali transaksi yang sama itu bakal naik limit. Jadi 25.000 4 kali naik tuh ke 50.000. 4 kali 50.000 naik lagi tuh ke 75 atau ke 100. Naik lagi ke 200, naik lagi ke 400, naik ke sejuta, sejuta naik ke 2 juta, 2 juta naik ke 5 juta, 5 juta naik ke 10 juta, 10 juta naik lagi ke 12 juta 500. Mentoknya 12 juta 500. Nah, kalau masih sering banget decline atau mungkin kartu kreditnya sering over limit gitu kan, ya mending dinaikin aja thresholdnya. Sampai misalnya kita udah mencapai threshold yang 12 juta 500, sudah 4 kali transaksi 12 juta 500 dan kita bayarnya lancar, kita bisa ngajuin ke Facebook untuk naikin threshold ke 100 juta atau ke 50 juta lah gitu. Katakan 50 juta, jadi minimal kalau di approve berarti kita punya limit 50 juta untuk beriklan. Kita bisa pakai untuk 1 bulan beriklan 50 juta, baru bayar. Nah, jadi sekali sebulan bayarnya. Karena kadang kan ada orang yang nggak nyaman ya, per 10 juta gitu ditagih. Padahal ngiklannya bisa 80 juta, berarti kan 8 kali tuh ditagih. Lebih enak kan kalau kita pakai nih selama sebulan baru kita bayar. Nah, jadi nggak terlalu pusing juga gitu loh untuk menghitung biaya iklannya kan, untuk tagihan-tagihan billingnya. Itu jadi untuk manajemen threshold ini bisa dipakai supaya kita tidak terlalu sering untuk ditagih billing. Itu ya. Jika ada yang masih kurang paham untuk manajemen akun ini, bisa ditanyakan ke saya. Sampai jumpa di video berikutnya.